Selamat siang kakak-kakak anggota pramuka di seluruh Indonesia. Bersama saya Fahrizal Ahmad Nawawi dan rekan saya Vinka Silaanela. Kami dari Biskau TV akan melaporkan situasi pada siang hari ini. Kami sudah berada di terminal Kampung Rambutan. Di sini seperti yang diketahui bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, masyarakat melakukan kegiatan mudik lebaran karena tahun ini sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Saat ini saya sudah berada di kawasan keberangkatan bis terminal Kampung Rambutan. Terpantau di sini sudah dipenuhi oleh para pemudik yang akan menuju bisnya masing-masing. Bis pun sudah memasuki kawasan dan menunggu para penumpang untuk menaiki dan menuju keberangkatan. Sementara itu di sini juga terpantau cuaca yang sangat cerah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan turunnya hujan. Baik, saat ini saya sedang berada di depan posko pelayanan informasi dan pengaduan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Terlihat juga terdapat para petugas dari kakak-kakak pramuka Kuartir Cabang Jakarta Timur yang sedang melakukan tugasnya pada siang hari ini. Kakak-kakak dari pramuka Kuartir Cabang Jakarta Timur telah melakukan prosedur protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak antar sesama. Saat ini saya sedang berada di loket Sumatera. Terpantau di sini banyak pemudik yang sedang menunggu antrian untuk membeli tiket bis dan menuju keberangkatan. Baik, selain dari posko informasi di Terminal Kampung Rambutan ini juga terdapat posko kesehatan sekaligus gerai vaksin booster, dan saya sudah bersama para petugas dari Kuartir Cabang Jakarta Timur yang sedang bertugas pada siang hari ini. Dengan Kak Amalia dan Kak Ridwan dari Saka Bakti Usada. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik. Untuk sebagai petugas yang menjaga, apa saja tugas dan tanggung jawab kakak nih sebagai pramuka yang membantu petugas puskesmas dari Pasar Rebo? Untuk saat ini kita berada di bagian vaksin booster. Nanti untuk vaksin booster ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Pertama, kita melalui registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi, kita akan melakukan pengecekan tensi darah. Lalu setelah itu kita menanyakan riwayat penyakit apa yang ada di pasien. Setelah menurut petugas pasien ini aman, baru nanti kita akan melakukan penyuntikan vaksin. Baik. Selanjutnya bagaimana dengan jam operasionalnya? Apakah dimulai dari pagi hari atau dini hari, Kak? Ya, kita mulai vaksinasi ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tetapi karena ini gabung dengan Gadar, jadi pulangnya itu bisa sampai jam 7 malam. Baik, sedari tadi pagi hari sampai dengan dini hari, bagaimana kasus yang biasa terjadi per harinya, Kak? Apakah justru dari petugas kesehatan dari pramuka atau dari para pemudik yang sering terjadi
kasus-kasus yang ada di Terminal Kampung Rambutan? Kasus-kasus yang saya tangani itu banyak pemudik yang dengan tensi darah tinggi yang lumayan cukup tinggi sehingga tidak dapat divaksinasi. Baik, selanjutnya saya akan tanya nih tentang kegiatan Karya Bakti Lebaran yang diadakan oleh Kuartir Cabang Jakarta Timur. Bagaimana Kak? Apakah terpantau sudah cukup baik atau sepertinya ada perlu peningkatan atau bagaimana sikonnya pada saat ini? Kita untuk Karya Bakti Lebaran ini udah bertugas selama 2 hari dan untuk sampai saat ini masih terpantau lancar dan aman. Mungkin nanti untuk tanggal 29-30 karena itu ada program mudik gratis dari pemerintah, mungkin dari kitanya untuk pengamanan bakal lebih ketat dan mungkin untuk besok bakal lebih ramai untuk pemudiknya. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Amelia dan Kak Ridwan dari Saka Bakti Wisada. Selamat bertugas dan salam pramuka. Salam. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Taufik. Kak Taufik ini adalah Andrew dari Abdimas Pramuka Peduli. Apa kabar Kak Taufik? Alhamdulillah, saya sehat-sehat. Sekarang saya mau bertanya nih Kak, sebenarnya tujuan diadakannya Karya Bakti Lebaran Pramuka itu untuk apa ya Kak? Jadi sesuai dengan edaran dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka bahwa Pramuka mengadakan Karya Bakti Lebaran yang bertujuan untuk yang paling utama adalah membantu kelancaran pemudik sampai dengan ke kendaraan. Kita ditugaskan di dua titik, yaitu pertama di Terminal Kampung Rambutan, terus yang kedua di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan tujuan yang ditugas utama kita adalah membantu kelancaran pemudik untuk sampai ke bis terutama sekali. Selain prokes, apakah ada kendala lain Kak? Sementara sih nggak ada, karena alhamdulillah mereka sudah melihat kita Pramuka, karena memang ini sudah bukan yang pertama kali ya, cuma kita memang libur 2 tahun selama pandemi ini, jadi alhamdulillah tanggapan dari para penumpang yang kita bantu pun alhamdulillah baik semua. Menurut Kak Taufik sendiri, apakah KBL tahun ini sudah efektif dijalankan oleh para pramuka? Secara umum sudah, karena kita sudah melaksanakan sesuai dengan instruksi baik dari tingkat nasional maupun dari tingkat ranti, ada tingkat cabang, bahwa kita mengutamakan membantu semua penumpang dan kita menerapkan prokesnya gitu. Baik Kak Taufik, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum ya Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selain terdapat pos informasi dan juga pos kesehatan, di Terminal Kampung Rambutan ini juga terdapat pos pelayanan terpadu. Dan saya sudah bersama Kepala Pos Pelayanan Terpadu, Bapak Asep. Selamat siang Pak Asep. Bagaimana situasi keamanan di Terminal Kampung Rambutan pada hari Kamis 28 April 2022 ini Pak? Baik, untuk keamanan secara keseluruhan ya kondusif, tidak ada kegiatan atau kejadian yang menonjol. Lanjut, untuk pos pelayanan tersebut membawahi pos kesehatan, pos yang lain, makanya disebut di kita pos pelayanan terpadu. Jadi kita apa-apa kerjasama semuanya, baik dari mulai keamanan, kesehatan, semuanya kita udah sinergi semua. Adapun petugasnya kita ya dari Polda, Polres, Polsek, lanjut ada dari TNI, Satpol PP, Dishub sendiri yang ada di terminal, dan untuk adik-adik pramuka ini sudah eksis. Ya alhamdulillah membantu juga untuk keamanannya, bisa membantu-bantu mengawasi setidaknya apabila ada orang yang berniat tidak baik, melihat ada adik-adik pramuka juga, dia pasti mikir juga ngelihat, oh ada yang melihat. Baik. Jadi ya insya Allah untuk kejahatan menurun, untuk hari ini tidak ada kejadian yang menurun. Baik, berarti untuk kasus kejahatan khususnya di Terminal Kampung Rambutan ini semakin menurun ya Pak? Semakin hari. menurun untuk hari ini sampai jam segini, alhamdulillah. Belum ada ya? Kalau bisa jangan sampai ada, Ya, jangan sampai ada laporan. Sampai sekarang belum ada laporan masalah kriminalitas. Baik, kami berharap sih tidak ada ya Pak ya, sampai saat ini. Betul. Tadi juga sempat dilihat di pos informasi dan juga pos kesehatan terdapat para petugas dari Pramuka Kuartir Cabang
Jakarta Timur, Pak. Bagaimana? Apakah ada solusi ataupun saran bagi mereka untuk di next hari selanjutnya bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih kondusif lagi, tentunya untuk mengenai keamanan dan juga fasilitas-fasilitas di Kampung Rambutan ini? Baik, ya untuk pramuka ini ya saya sudah melihat ya bekerja. Cuman hanya untuk nanti penempatannya jangan sampai bergerombol. Misalkan ada 10, 5 orang sambil jalan, sambil muter, jangan. Jadi tidak terpaku di satu tempat. Kalau untuk keamanan. Jadi istilahnya sekaligus muter sekaligus patroli di ruang tunggu apa di jalan-jalan 5 orang apa. Yang penting apabila ada apa-apa langsung kontak ke petugas. Kalau tidak mau patroli minta anggota untuk didampingi jalan. Betul. Sekaligus untuk memantau jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Karena dengan adanya keliling istilahnya patroli orang akan mikir juga gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Saya dari tim Pramuka mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep atas waktunya untuk ingin diwawancara. Sama-sama. Selamat Baik, bertugas Pak, terima kasih. Baik, teman-teman semua, di sini juga terdapat para petugas dan pastinya para pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan juga memakai masker. Terima kasih. Baik kakak-kakak, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Wiwik dalam lokasi. Kak Wiwik, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, gimana sih apa saja nih yang dilakukan para pramuka di Kampung Rambutan ini? Para pramuka melakukan untuk membantu para pemudik supaya mendapatkan keringanan dan kebahagiaan. Karena kan tujuannya kita supaya tidak memberatkan para pemudik. Oke Kak. Untuk kesannya apa Kak? Kesannya benar-benar menjadi pengalaman yang pertama buat saya. Pengalaman untuk mengikuti KBL ini tahun 2022. Sangat-sangat benar. Sudah sangat efektif Kak? Sangat efektif. Baik Kak Wiwik, terima kasih atas jawabannya dan waktunya ya Kak. Sama-sama. Untuk Karisa sendiri sedang melaksanakan mudik dengan tujuan kemana Kak? Ke Sumedang. Ke Sumedang ya? Iya. Untuk kendaraannya memakai apa Kak? Bis. Kenapa memilih bis Kak? Ya senang banget, soalnya kan kebanyakan udah 2 tahun nggak pada bisa pulang ya, jadi tahun ini pada bisa pulang. Soalnya bis aja sih yang ada ke Sumedang. Oh iya, Kendaraan transportasi lain belum ada. Kalau kecemasannya ya, kalau belum pada vaksin takutnya disuruh pada pulang gitu. Kalau untuk kendala sama kecemasan mungkin dari jadwal bis kali ya. Soalnya kan terbatas. Terus juga kan saya kerja, jadi kadang bentrok gitu. Baik, terima kasih ya Karisa untuk waktunya. Hati-hati di jalan ya Kak ya. Baik, situasi sore ini di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur terlihat sudah dipadati oleh para pemudik karena memang jam pemberangkatan sudah tiba. Tercatat sekitar 14.378 penumpang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan dan juga sekitar 7.898 penumpang tiba di Terminal Kampung Rambutan tertanggal 28 April 2022. Kami ingatkan kembali untuk kakak-kakak supaya tetap menjaga protokol kesehatan saat melakukan aktivitas mudik lebaran untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Fahrizal Matawawi. Dan Vinka Silanela dari Kampung Rambutan, Diskaut TV melaporkan. Selamat malam dan salam Pramuka.